Saat Hani dengan susah payah berusaha untuk memperbaiki jimat penaklukan roh selama rentang waktu 3 hari, keseluruhan kota Skyforce mulai bergerak. Semua sekte dan kultivator tahu bahwa akan ada pertempuran besar dan menentukan yang akan datang dalam beberapa hari. Setelah periode kekacauan, para kultivator di kota mulai meninggalkan perkemahan sekte mereka dan dengan sungguh-sungguh membawa diri mereka ke divisi yang ditugaskan dari pasukan kultivator. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memenangkan pertempuran ini dan mendorong kembali Mulan akan menyerang selatan surgawi. Itu akan membawa akhir dari sekte dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, moral mereka mencapai puncaknya tanpa perlu menyemangati mereka. Adapun 10 pertempuran yang dipertaruhkan, berita tentang itu juga dengan cepat menyebar. Karena takut mata-mata Mulan akan membocorkan identitas para kultivator yang akan bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan, nama-nama mereka yang bertarung dirahasiakan. Terlepas dari eksentrik yang berpartisipasi dalam pertemuan itu, tidak ada yang tahu siapa 10 kultivator yang akan bertarung. Tentu saja, identitas 10 kultivator tahap jiwa baru lahir ini sangat dibahas di antara banyak kultivator serta potensi peluang mereka untuk menang. Bagaimanapun, kelangsungan hidup sekitar 1000 kultivator bergantung pada mereka. Mereka yang memiliki hubungan dengan para kultivator yang ditahan Mulan sangat prihatin dengan masalah ini. Adapun murid-murid sekte awan melayang, mereka meninggalkan kota Skyforce bersama dengan divisi tempat mereka ditugaskan, dengan pengecualian kultivator Song yang diperintahkan untuk tetap tinggal dan menunggu Hanli. Adapun Lulo, dia mengikuti sisa sekte awan melayang dengan tidak adanya pilihan yang lebih baik. Tidak lama kemudian, kota Skyforce kosong. Hanya ada beberapa kultivator yang berjaga. Beberapa hari lagi berlalu. Kultivator Song mau tidak mau menjadi gugup. Hani belum muncul, dan dia samar-samar bisa mendengar tangisan naga dan ledakan yang datang dari kediamannya yang sangat terlindungi, yang membuatnya sangat khawatir. Pada hari kelima, Kultivator Song memutuskan, jika paman bela diri Han tidak keluar dari pengasingan, dia harus mengumpulkan keberanian untuk memaksa masuk ke dalam. Jika dia menunggu 1 hari lagi, mungkin saja mereka tidak akan berhasil sampai ke pertempuran. Pada saat itu, Kultivator Song sedang duduk di aula utama perkemahan sekte karena kekhawatiran membebani pikirannya. Dia sesekali melihat keluar aula dan samar-samar melihat cahaya matahari terbenam. Ekspresinya goyah saat langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Dia kemudian berdiri dan menggigit bibirnya dengan cemberut. Tetapi sebelum dia bisa meninggalkan aula, dia mendengar serangkaian bel yang jelas berdering dari luar. Dia segera memasang ekspresi senang. Beberapa saat kemudian, Hanli tiba-tiba muncul dalam kilatan cahaya biru. Saya memberi hormat kepada paman bela diri Han. Kultivator Song dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. Sudah berapa hari, hampir semua kultivator di kota hilang. Ketika Hanli muncul dari ruang tertutup, dia menyapu indera spiritualnya melewati kota, dan menemukan bahwa hanya ada beberapa kultivator yang tersisa. Ketika dia berada di dalam ruangan, dia hanya bisa merasakan berlalunya waktu. Meskipun dia merasa bahwa tanggal yang dijadwalkan belum tiba, dia merasa yang terbaik untuk memastikannya. Merasa jauh lebih nyaman, Kultivator Song dengan hormat menjawab, "Melapor ke paman bela diri, hari ini adalah hari kelima." Hani dengan tegas berkata, "Hari kelima? Kita memiliki lebih dari cukup waktu, tetapi lebih baik datang lebih awal. Ayo pergi." "Seperti yang Anda perintahkan," Kultivator Song menjawab. Hani melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih terbang keluar dari lengan bajunya ke halaman luar. Cahaya memudar untuk mengungkapkan kereta putih bersayap, kereta kuda angin. Sosok Hani kabur dan dia muncul kembali di dalam. Dia menoleh ke wanita itu dan berkata, "Masuklah, akan lebih cepat untuk bepergian dengan ini daripada terbang dengan cahaya." Kultivator Song melirik kereta dan diam-diam memasukinya dengan sedikit kejutan di wajahnya.
Setelah itu, Hani dengan ringan mengetuk kakinya, menyebabkan kereta kuda angin bersinar dan menyelimuti dirinya dalam lapisan cahaya putih. Kemudian dengan gemetar, itu menembus langit. Kereta kuda angin layak menjadi harta karun yang berspesialisasi dalam penerbangan. Tidak hanya mengkonsumsi sejumlah kecil kekuatan sihir, itu terbang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan kota Skyverse. Kultivator Song sangat lega melihat ini. Dia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah harta ini adalah alasan mengapa paman bela diri Han tampak begitu santai. Apakah paman bela dirinya yang tak terduga ini berhasil mengolah beberapa rahasia hebat dalam beberapa hari terakhir? Apa ledakan dan auman naga yang datang dari ruangan itu? Saat wanita ini merenung dalam diam dan membiarkan imajinasinya menjadi liar, Hani mengajukan pertanyaan yang sangat mengejutkannya. Apakah rekan Daois Peri Ungu masih di tempat mereka sebelumnya? Setelah jeda, kultivator Song dengan patuh menjawab. Peri Ungu dan Meining telah memutuskan untuk meninggalkan kota Skyverse untuk saat ini, dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah perang usai. Hehe, gadis Peri Ungu itu agak pintar. Itu adalah keputusan yang benar-benar bijaksana. Jika saya berada di posisinya, saya akan melakukan hal yang sama. Segera setelah itu, Hani menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke kakinya dan mendorong kereta kuda angin dengan kecepatan yang lebih besar. Kultivator Song mengungkapkan keterkejutan saat mereka segera merobek ke langit dan menghilang melewati cakrawala. Beberapa hari yang lalu, di perbatasan negara bagian Yu dan Beliang, pasukan kultivator dan prajurit mantra memerintahkan serangkaian alat sihir dan harta karun yang diukir di bumi membentuk perpanjangan benteng asli mereka menjadi kamp perang besar beberapa puluh kilometer. Jarak antara keduanya cukup jauh. Dalam satu malam, daerah itu mengalami perubahan besar. Daerah sepi ini tiba-tiba dipenuhi manusia dan hasrat membunuh. Bahkan ada kelompok kecil kultivator dan prajurit mantra yang berpatroli di sekitar kamp perang, waspada terhadap serangan mendadak yang mungkin dibawa oleh pihak lain. Setelah itu, semakin banyak kultivator dan prajurit mantra mulai berkumpul di sini setiap hari, dan berbagai formasi mantra ditempatkan di setiap sisi perbatasan, menambah ketegangan di udara. Tapi di tengah perbatasan, kadang-kadang akan ada prajurit mantra dan patroli kultivator yang bertemu satu sama lain. Meskipun mereka dengan dingin saling melotot, mereka mampu menahan diri untuk tidak berkelahi. Lagi pula, bertarung sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, mereka dengan enggan menahan haus darah mereka dan menunggu hari yang menentukan. Pada hari ke-6, Selatan Surgawi dan Mulan telah selesai menempatkan formasi besar mereka. Dan mereka mulai mengirim pasukan mereka untuk menyelidiki musuh, sangat mengurangi jumlah pasukan menganggur di camp. Namun, kultivator tingkat tinggi juga mulai menemani patroli. Sementara itu, eselon yang lebih tinggi dari Mulan dan Selatan Surgawi mulai dengan gugup menyusun rencana perang mereka. Karena kota Skyverse berada di utara camp perang kultivator, wajar jika ada lebih sedikit batasan yang ditempatkan di sana. Tetapi ada penjaga dan patroli yang ditempatkan di sana pada tingkat yang lebih besar untuk mengimbanginya. Dengan demikian, ada sekelompok lebih dari 10 kultivator yang dengan tenang berpatroli di area lebih dari 10 km di utara kamp perang. Kultivator yang bertanggung jawab adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 20-an. Dia adalah seorang kultivator formasi inti awal dan bawahannya semua kultivator pembangunan fondasi. Dengan pertempuran yang akan segera datang, tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Meskipun ini hanya patroli rutin, kelompok itu sangat waspada. Hanya pemimpin mereka yang tampak tenang, tetapi dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, dia mampu mendeteksi sekelilingnya dengan jelas. Tiba-tiba, ekspresi wanita itu bergerak dan dia tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke langit yang jauh dengan ekspresi heran, bawahannya segera mengikuti.
Meskipun belum melihat apa-apa, mereka masih tetap waspada. "Senior Xiao, ada apa?" Sebelum kultivator berjubah biru biasa menyelesaikan pertanyaannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba berkedip dari seberang langit, dengan cepat berjalan di depan mereka. "Kecepatan seperti apa itu?" Salah satu kultivator berteriak kaget. Hampir dalam sekejap mata, garis cahaya itu tumbuh jauh lebih terang dan sesuatu bisa dibuat dari dalamnya. Seharusnya seorang senior kita biarkan lewat, tapi menurut aturan kita harus menanyainya. "Anda bisa menunggu di sini untuk saat ini." Wanita muda itu berbicara tanpa rasa takut sedikit pun. Dia kemudian terbang ke depan dalam kilatan cahaya kuning. Para kultivator bawahannya dengan kosong saling melirik selama waktu ini dan tetap diam. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama dengan wanita itu, dan mereka tidak berani mengajukan keberatan karena kultivasi mereka yang lebih rendah. Wanita itu berhenti setelah terbang sebentar dan menunggu seberkas cahaya putih tiba. Ketika cahaya putih berhenti, dia bisa melihat kereta aneh di dalamnya karena jarak yang dekat di antara mereka. "Junior adalah Xiao Cui-er dari Lembah Mapel Kuning. Salam senior." "Junior di bawah perintah untuk menanyakan namamu. Saya berharap atas pengertian Anda." Xiao Cui-er." Sebuah suara berbicara dengan keheranan dari dalam cahaya putih. "Apakah senior mengenali junior ini?" Xiao Cui-er berkedip dan memasang ekspresi keheranan. Suara senior itu bukan di antara para kultivator jiwa baru lahir yang dia tahu, tapi sepertinya sangat familiar. Saat wanita itu menatap cahaya putih dengan kaget, cahaya itu memudar untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah kereta putih yang aneh dengan seorang pria dan wanita muda berdiri di dalamnya. Pria itu mengenakan jubah biru panjang dan memiliki penampilan yang biasa. Wanita itu cantik dan mengenakan pakaian putih. Paman bela diri Han, ketika dia melihat pria berjubah biru itu, Xiao Cui-er menutup mulutnya dan berteriak kaget. Matanya benar-benar tidak percaya. "Gadis kecil, kamu sudah dewasa. Kau sangat berbeda dari saat terakhir kali aku melihatmu." Hani memeriksa wanita itu dan tersenyum tipis. "Paman bela diri Han, itu benar-benar kamu." Meskipun senior Ni dan senior Lei telah menyebutkan bahwa paman bela diri Han telah membentuk jiwa baru lahir, saya merasa agak sulit untuk percaya. Xiao Cui-er berbicara dengan gembira, ekspresinya mengingatkan pada saat dia masih muda. "Itu adalah satu-satunya kesempatan saya bertemu mereka saat itu," kata Hani sambil tersenyum. Di masa lalu, dia merekomendasikan gadis ini untuk memasuki Lembah Mapel Kuning. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengannya, Hani merasa agak dekat dengannya. Tidak seperti Niying dan Lei Wanhe, karena dia adalah murid penerus dari senior Ma. Ketika kultivator Song melihat itu, pikirannya mulai bergerak. Dia ingat pernah mendengar paman bela diri Han pernah menjadi murid Lembah Mapel Kuning. Sepertinya dia bertemu dengan seorang kenalan lama. Hubungan apa yang mereka miliki? Tanpa mengindahkan kultivator Song, Han Li dan Xiao Cui-er mengobrol dengan hangat tentang masa lalu. Cui-er telah menceritakan bagaimana dia dan senior Ma lolos dari pengejaran jalan iblis, dan bagaimana mereka kembali ke Lembah Mapel Kuning, serta bagaimana senior Ma meninggal dalam meditasi dan bagaimana dia berhasil membentuk inti emas. Percakapan itu mengingatkan betapa dunia telah berubah di sekitar Han Li. Tapi beberapa saat kemudian, Xiao Cui-er ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Paman bela diri, apakah kamu benar-benar menjadi tetua sektawan melayang? Tidak bisakah kamu kembali?" Dia tampak sedikit berharap ketika dia mengatakan ini. Lembah Mapel Kuning telah menemukan diri mereka dalam posisi yang canggung. Meskipun mereka masih memiliki leluhur Ling Hui yang mengawasi sekte tersebut, tidak ada kultivator jiwa baru lahir lainnya untuk menggantikannya. Ketika dia mencapai akhir hidupnya, posisi Lembah Mapel Kuning di antara 6 sekte Yu pasti akan jatuh. Ini sangat mengkhawatirkan para kultivator formasi inti Lembah Mapel Kuning. Xiao Cui-er tidak dikecualikan.
Mengetahui bahwa dia memiliki hubungan terbaik dengan Han Li, sekte memutuskan Xiao Cui'er untuk mengangkat masalah ini saat dia melihat Han Li, berharap hubungan lama mereka akan menggerakkan dia. Cui'er tidak bisa tidak mengangkat masalah ini lagi, meskipun Han Li sebelumnya telah menolak Lei Wanhe. Senyum Han Li menghilang dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa kembali, sekte awan melayang telah memperlakukan saya dengan cukup baik. Lebih baik untuk tidak menyebutkan masalah ini lebih jauh. Ekspresi Xiao Cui'er meredup, tapi lembah mapel kuning kita akan... Han Li menghela nafas. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah membuat kesepakatan dengan leluhur Linghu. Jika lembah mapel kuning menghadapi bahaya, saya akan dapat membantu Anda jika itu dalam kemampuan saya. Roh Xiao Cui'er dengan cepat kembali setelah mendengarnya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Paman Bela Diri. Setelah beberapa pemikiran, Han Li mengeluarkan cincin zamrud dan sebotol pil obat. Kamu berterima kasih padaku terlalu dini, karena kamu adalah satu-satunya murid senior Ma dan aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Ambil ini. Ini adalah harta sihir yang saya peroleh setelah membunuh seorang kultivator formasi inti. Meskipun Anda tidak dapat menggunakannya sebagai harta sihir terikat Anda, itu akan efektif dalam pertempuran setelah Anda memperbaikinya. Dan ini adalah beberapa pil obat untuk kultivasi Anda. Ini efektif dalam menembus kemacetan. Terima kasih banyak atas hadiah Paman Bela Diri. Xiao Cui'er sangat membungkuk padanya sebelum dengan senang hati menerima dua barang itu. Baiklah, aku akan menuju ke kamp perang sekarang. Sebaiknya aku tidak membiarkan eksentrik tua itu menunggu. Jika ada kesempatan, sampai jumpa lagi. Begitu Han Li memberinya barang-barang itu, dia pergi dan melesat melintasi langit sebelum Xiao Cui'er memiliki kesempatan lain untuk berbicara. Dia hanya bisa membungkuk dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia tetap di udara saat dia melihat seberkas cahaya melayang ke cakrawala. Pada saat itu, bawahannya akhirnya mendekatinya. Senior Xiao, siapa senior itu? Apakah dia seorang kultivator jiwa baru lahir? Namun dia tampak cukup muda. Para kultivator berkumpul dan mulai dengan rasa ingin tahu berbicara di antara mereka sendiri. Xiao Cui'er mengingat perasaan spiritualnya dan ekspresinya menjadi cemberut. Dia dengan dingin menyapu pandangannya melewati bawahannya dan berkata, "Jangan bicara lebih jauh tentang itu. Dia adalah senior jiwa baru lahir, dan dia telah memperlakukan saya dengan sangat baik di masa lalu. Dia bukan orang yang bisa digosipkan. Mari kita lanjutkan patroli kita." Bawahannya segera berhenti berbicara. Dengan kecepatan tinggi kereta kuda angin, Han Li tiba di dekat perbatasan kamp perang setelah beberapa saat. Tidak menyukai betapa menariknya kereta itu, Han Li menyimpannya dan memutuskan untuk memasuki kamp perang menggunakan penerbangan pribadi. Selama waktu ini, kultivator Song dengan bijaksana tetap diam tentang kejadian sebelumnya atas persetujuan Han Li. Keduanya segera tiba di depan penghalang cahaya besar. Itu padat dan bersinar terang dengan cahaya berbagai warna. Itu menutupi seluruh kamp perang. Sebelum dia melepaskan kultivator Song dari cahaya terbangnya, seorang kultivator yang berjaga dengan tergesa-gesa menyambutnya. Setelah identitas Han Li dikonfirmasi, dia segera membuka jalan untuk mereka. Han Li berpisah dengan kultivator Song begitu mereka masuk. Perisong pergi melapor ke Lulou sebelum kemudian bergabung dengan divisi kultivator tempat dia ditugaskan. Adapun Han Li, dia pergi ke jantung kamp perang, di mana Master Sandridge dan yang lainnya sedang menunggunya. Mereka senang melihat Han Li telah tiba. Setelah beberapa salam sopan, mereka memberitahu dia tentang beberapa pengaturan dalam pertempuran yang akan datang. Tapi karena Han Li tidak terlalu tertarik, dia segera pergi. Dia kemudian menuju ke ruang batu sementara dan duduk bersila, mengasah semangat dan kekuatannya. Han Li dengan tenang duduk di kamar. Seiring waktu berlalu, kekuatan spiritual yang dia konsumsi dalam perjalanannya ke sini pelan pulih.
Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia tersenyum tipis. Sejak seni pedang inti biru miliknya telah dikultivasikan ke lapisan ke-10, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya kembali jauh lebih cepat dari biasanya. Itu datang sebagai kejutan yang menyenangkan. Dengan pemikiran itu, Hani bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang bersinar dengan cahaya hitam. Kotak itu memiliki beberapa jimat pembatasan yang menyegelnya saat mereka berkilau dengan cahaya biru. Dengan sapuan tangannya, jimat terbang dari kotak dan masuk ke lengan bajunya. Dia kemudian mengetuk kotak itu dan membukanya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah jimat seukuran telapak tangan yang ditutupi dengan karakter. Ada juga naga banjir merah kecil yang bisa terlihat samar-samar berkeliaran di permukaannya. Hani mengulurkan tangannya dan memberi isyarat pada jimat itu, membuatnya terbang ke tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah gagal 3 kali sebelum akhirnya menyempurnakan jimat. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat itu pasti jauh lebih lemah dari apa yang dijelaskan dari jimat penaklukan roh masa lalu. Bagaimanapun, jiwa naga banjir sangat lemah dari 3 usahanya yang gagal. Tetapi pada akhirnya, dia hanya akan mampu menguji kekuatannya yang sebenarnya dalam pertempuran. Hani dengan lembut membelai berbagai karakter yang tertulis di permukaan jimat dan tenggelam dalam pikirannya. Ekspresinya berubah dengan pikirannya. Saat Hani duduk merenung di dalam ruangan, ada beberapa sosok misterius yang mendiskusikan sesuatu di sebuah ruangan bawah tanah beberapa puluh kilometer jauhnya di perkemahan Mulan. Ada 5 pria dan 2 wanita. Di antara mereka, ada 1 pria dan 1 wanita yang menyembunyikan diri dengan jubah hitam. 2 dari prajurit mantra yang tidak disembunyikan dapat dikenali oleh Hanli. Wanita bermargale, pengguna lentera kuno yang telah dia lawan di pegunungan naga kuning. Dan pria cendekiawan paruh baya yang mengejarnya selama beberapa hari tanpa akhir, sang sage surgawi. Adapun 3 lainnya, 1 adalah seorang lelaki tua keriput dengan kulit gelap, seorang lelaki pendek yang tingginya tidak sampai 4 kaki, dan seorang lelaki berjubah bordir besar dengan penampilan yang megah. Sagele, bagaimana persiapan minyak rohnya? Anda pasti tahu bahwa burung suci hanya dapat muncul di dunia ini selama lentera suci menyala. Tidak boleh ada kesalahan. Meskipun ada kerutan di wajah lelaki tua itu, matanya cerah dan jernih. Wanita berjubah hijau bermargale dengan hormat menjawab, "Sagezu, tolong jangan khawatir. Klan saya memperlakukan pertempuran ini sebagai masalah hidup atau mati. Kami telah mengeluarkan semua minyak roh yang telah dihasilkan klan saya selama lebih dari 1000 tahun. Seharusnya cukup untuk mempekerjakan burung suci untuk pertempuran." Pria tua itu kemudian mengalihkan pertanyaannya kepada pria terpelajar paruh baya itu. "Saudara Zong, apakah ada masalah dengan mengatur formasi teknik roh agung? Karena alat sihir kita lebih rendah jumlahnya daripada para kultivator di selatan surgawi, kita harus mengandalkan formasi teknik roh untuk menekannya." Pria terpelajar itu dengan tenang menjawab, "Tidak ada masalah. Ratusan tahun yang saya habiskan untuk meneliti formasi teknik mantra tidak sia-sia. Saya sudah mengatur beberapa formasi besar baru untuk serangan itu. Jika para kultivator surgawi selatan mengira formasi teknik roh seperti di masa lalu, mereka pasti akan menderita. Ini akan berhasil. Kakak Pi, begitu huru-hara dimulai, mintalah prajurit mantra tingkat tinggi memanggil makhluk roh kosong untuk menyerang. Mintalah mereka menyerap serangan para kultivator dan menyanyiakan sebanyak mungkin kekuatan sihir mereka." Lelaki tua itu memberi kata cepat kepada lelaki pendek itu sebelum berbalik ke arah lelaki berjubah hitam dan dengan sopan berkata, "Master Sekte Fang, kami akan membutuhkan kerjasama binatang besarmu. Sebelum pertempuran dimulai, saya akan memberikan binatang besar itu kepada Anda. Namun, saya harap Anda tidak akan mundur dari apa yang telah kita sepakati." Kata-kata terakhir pria berjubah hitam itu mengandung makna yang lebih dalam. Ekspresi lelaki tua yang keriput itu bergerak,
dan dia berkata tanpa perasaan, "Mundur." Saudara Fang pasti bercanda. Bagaimana kami bisa begitu bodoh untuk menyinggung sekte Anda yang terhormat sebelum pertempuran dengan para kultivator? Bagaimanapun, sekte pengayakan Yin Anda adalah salah satu dari 10 sekte iblis besar dari Kekaisaran Jin. Ketika suku Mulan kami merebut selatan surgawi, kami akan membayar kembali hutang sebanyak yang kami bisa. Karena itu bukan masalah besar untuk memungkinkan Anda mengelola beberapa negara fana. Adapun manusia dari klan Yan, kami tidak peduli dengan kehidupan mereka sedikit pun. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa emosi berkata, "Itu bagus. Jika bukan karena orang-orang jalan benar yang menghancurkan harta karun yang melindungi sekte kami tidak akan membutuhkan sejumlah besar jiwa yang hidup untuk memulihkannya. Karena itu, kami tidak akan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam perang Anda dengan para kultivator selatan surgawi. Mengumpulkan sejumlah besar jiwa yang hidup di Kekaisaran Jin pasti akan menarik masalah dari jalan benar. Meskipun kami tidak takut pada mereka, itu akan menunda pemulihan harta karun itu." Wanita berjubah hitam itu menambahkan, "Selain itu, semua jiwa kultivator yang mati dalam pertempuran ini akan menjadi milik sekte kami. Tentunya Sage Surgawi Zu tidak akan keberatan dengan ini." Dia berbicara dengan suara serak dan serak yang sangat kontras dengan sosok mungilnya. Sangat mengejutkan orang-orang yang mendengarnya. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, ekspresinya sedikit bergerak. "Tentu saja, kami tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada jiwa para kultivator. Tetapi, apakah Anda dapat membedakan mereka dengan prajurit mantra kami? Sementara kami telah menutup mata terhadap pengumpulan jiwa Anda dalam pertempuran sebelumnya. Kami berharap yang ini berubah secara berbeda. Kami akan memberi Anda kompensasi dengan cara lain sebagai gantinya." Itu tidak mungkin. Jiwa kultivator dan prajurit mantra tidak memiliki perbedaan di antara mereka. Bahkan jika ada metode, akan ada puluhan ribu nyawa yang hilang besok. Namun, Anda ingin kami membedakan masing-masing. Apakah kalian 3 orang bijak surgawi berencana untuk melanggar kesepakatan kita? Pria berjubah hitam itu menyipitkan matanya, dan matanya langsung bersinar dengan cahaya hijau. Ki yang jahat dan dingin muncul dari tubuhnya. Ketika pria terpelajar bermarga Song dan pria pendek bermarga Bi melihat ini, mereka sangat marah. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan apapun, tubuh mereka samar-samar bersinar dengan cahaya perak dan merah masing-masing saat mereka menatap pria berjubah hitam itu. Adapun pria berjubah bordir besar dan wanita bermarga Le, mereka berdua menatap tajam pada pria berjubah hitam saat mereka memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka telah lama membenci fakta bahwa jiwa prajurit mantra dikumpulkan. Mungkin tak terhindarkan bahwa akan ada perselisihan dengan para kultivator jalan iblis dari Kekaisaran Jin ini. Pria tua itu menghela nafas dan wajahnya menjadi serius. "Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Master Sekte Fang adalah tamu yang saya undang secara pribadi. Mungkinkah Anda tidak menahan saya dalam hal apapun?" Wanita berjubah hitam di samping mengirim transmisi suara ke pria berjubah hitam. Ketika dia mendengar ini, cahaya hijau di matanya menghilang dan aura anehnya menghilang. Yang lain menghela nafas saat melihat ini dan melepaskan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Mereka dengan jelas memahami bahwa sementara para kultivator iblis ini tidak menyenangkan mata, bantuan mereka adalah suatu keharusan. Belum lagi saat ini bukan saat yang tepat untuk perselisihan internal. Dengan pertimbangan lebih lanjut, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda dapat mengumpulkan jiwa-jiwa, tetapi Anda harus melakukannya diam-diam setelah pertempuran. Anda tidak dapat membiarkan itu terlihat apapun yang terjadi. Jika tidak, kami tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi setelahnya." Mata pria berjubah hitam itu berkedip dan dia mengangguk. "Baiklah, jadilah itu. Sekte kami setuju." Prajurit mantra Mulan masih tidak senang dengan pengaturan ini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Pada saat itu, pria berjubah bersulam besar itu bertanya, "Apakah persiapan pertempuran sekte Anda benar-benar layak? Apakah Anda tidak melebih-lebihkan diri Anda sendiri?
Selatan Surgawi juga memiliki kultivator iblis mereka sendiri. Tidakkah mereka akan melihatmu?" Pria berjubah hitam itu mencibir dengan jijik. Kultivator iblis, bisakah mereka dianggap seperti itu? Mereka hanya mengolah beberapa teknik dangkal. Bahkan jika mereka percaya pada teknik iblis mereka sama saja di permukaan. Bagaimana mereka tahu kekejaman teknik jalan iblis sejati dari zaman kuno? Pria pendek bermargabi menyeringai dan berkata, "Begitukah? Tetapi seorang tetua dari sekte Anda yang terhormat terbunuh dalam sekejap oleh seorang kultivator surgawi selatan dari kelas yang sama. Apakah kamu tidak meremehkan mereka?" Mata pria berjubah hitam itu dengan dingin berkilau, dan dia tidak mengatakan apa-apa selain mendengus. Tetapi pada saat itu, wanita berjubah hitam mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Saya baru saja memikirkan masalah ini. Kultivator dengan kilat emas ini agak berguna untuk sekte pengayakan yin kami. Saya harap Anda 3 sage surgawi dapat menyerahkannya kepada kami. Bagaimana?" Pria tua keriput itu memasang ekspresi bingung. "Serahkan dia padamu." Apakah kalian bertiga tidak mau menyetujui permintaan kecil?" Seolah tidak puas, suara wanita itu semakin serak. Pria tua keriput itu menatap wanita berjubah hitam dengan senyum aneh di wajahnya. Jika itu hanya seorang kultivator jiwa baru lahir awal biasa, tidak akan ada masalah untuk menyerahkannya kepada Anda. Tetapi jika melibatkan harta ajaib dengan bambu petir emas, itu adalah cerita yang berbeda. Suasana hati wanita berjubah hitam itu menjadi cemberut. Rekan Taoisu sudah menebaknya. Orang tua itu menjawab, "Meskipun dataran Mulan kami agak miskin, saya tahu sedikit tentang 3 hutan dewa di dunia kultivasi. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang petir penakluk iblis, mereka tidak termasuk kami." Melihat melalui niatnya, pria berjubah hitam dengan dingin berkata, "Karena Anda tahu tentang petir penakluk iblis, Anda pasti tahu bahwa sekte iblis kami tidak dapat membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang lain. Bicarakan kondisi Anda." Wajah keriput lelaki tua itu bergetar membentuk senyum misterius. "Ini cukup sederhana. Saya mendengar bahwa selain binatang besar, sekte Anda juga memurnikan banyak mayat lapis baja tembaga. Saya berharap dalam inti pertempuran besok, Saudara Fang akan memerintahkan mereka untuk membantu kami. Lagi pula, kami tidak tahu bagaimana para kultivator akan merespon terlepas dari semua persiapan kami. Kami secara alami ingin lebih berhati-hati." Setelah beberapa pertimbangan, pria berjubah hitam itu menjawab, "Saya tidak menyangka rekan Daoisu tahu banyak tentang teknik rahasia sekte kami. Mayat lapis baja tembaga mungkin dengan mudah disempurnakan, tetapi akan merepotkan sekte kami jika kami kehilangan terlalu banyak sekaligus. Dengan kondisi itu, kami membutuhkan Anda untuk membawa kembali kultivator itu hidup-hidup." Ketika lelaki tua keriput itu mendengar ketua sekte Fang, dia dengan muram berkata, "Tangkap dia hidup-hidup. Apakah kakak Fang bercanda? Anda harus tahu bahwa rekan Daoizong telah melawannya sekali. Tidak hanya dia mampu melakukan gerakan kilat, tetapi juga teknik gerakan darah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kami tidak mampu memblokirnya dengan kemampuan yang begitu besar. Bahkan kami tidak dapat menahannya. Rekan-rekan Taois, apakah Anda percaya ini mungkin? Jika permintaannya adalah untuk membunuh orang ini dan merebut harta sihir bambu petir emasnya, itu akan jauh lebih mungkin. Karena sangat sulit untuk menangkapnya, maka membunuhnya dapat diterima." Yang mengejutkan lelaki tua itu, lelaki berjubah hitam itu dengan cepat mengubah kondisinya. Pria tua keriput itu bertukar pandang dengan prajurit mantra lainnya dan bertukar cepat dengan mereka melalui transmisi suara sebelum menyetujui masalah tersebut. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan detail spesifik dari pertempuran yang akan datang.